Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Satu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 23. Yesus bersabda, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penulis Injil Yohanes melanjutkan doa Yesus bagi para rasul dan para pengikutnya. Katanya, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Yesus melanjutkan doanya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Saudara-saudari terkasih, Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 26 merupakan satu-satunya teks dalam keempat Injil yang memuat doa dan permohonan Yesus kepada Allah Bapa yang sangat panjang. Bahkan satu bab penuh dari awal sampai akhir. Dalam doanya itu, Tuhan Yesus menyampaikan berbagai permohonan, sekaligus memuat banyak hal yang menjadi harapan sekaligus keprihatinan Yesus kepada para rasul yang akan dia tinggalkan. Namun, khusus untuk bacaan Injil pada hari ini, kita memusatkan perhatian kita pada doa Yesus yang menghendaki para rasul bersatu sama seperti Yesus bersatu dengan Allah Bapa. Bahkan persatuan yang akan terjadi di antara para murid menjadi sebuah kesaksian bahwa Yesus memang benar-benar diutus Allah. Dengan kata lain, persatuan para murid membuat semakin banyak orang percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Sebaliknya, perpecahan di antara para murid dapat menjadi penghalang bagi orang lain untuk percaya dan mengimani Yesus. Dan hasil doa Yesus dapat kita lihat pada gereja perdana. Para murid Yesus bisa hidup dalam satu kesatuan iman. Saudara-saudari terkasih, kehidupan gereja perdana seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 menjadi bukti dari doa Yesus. Pada waktu ini banyak orang yang mulai percaya
dan mengimani Yesus bukan hanya oleh karena pewartaan para rasul saja, tetapi juga melalui cara jemaat perdana. Jemaat perdana menjalani kehidupan yang guyup, yakni hidup dalam kebersamaan yang dilandasi oleh semangat persatuan, penuh kasih, dan persaudaraan. Dan fakta telah menunjukkan bahwa persatuan yang terjadi di antara para pengikut Yesus menjadi magnet atau daya tarik yang luar biasa bagi orang lain untuk bergabung dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tetapi lama-kelamaan, ketika jumlah para pengikut Yesus terus bertambah, muncul perselisihan. Salah satunya adalah perselisihan antara pengikut Paulus dengan Apolos. Dengan kata lain, pada saat Yesus berdoa untuk persatuan para muridnya, sesungguhnya Yesus sudah tahu bahwa akan ada hal-hal yang membuat para murid terpecah-pecah atau tercerai-berai. Jika hal ini terjadi, maka tentu saja sangat merugikan. Selain itu, perpecahan menjadi penghalang dalam pewartaan tentang Yesus. Saudara-saudari terkasih, bangsa kita adalah bangsa besar dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Di satu sisi, perbedaan itu tentu saja menjadi rahmat Allah yang harus kita syukuri. Tetapi di sisi lain, hal itu jadi sumber masalah dan perpecahan. Oleh karena itu, doa Yesus agar para murid menjadi satu, hendaknya kita doakan bagi persatuan umat Kristiani sekaligus persatuan bangsa kita seperti dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Artinya, persatuan Indonesia dari Papua sampai Aceh adalah impian dan harapan dari para pendahulu kita, para pejuang yang ingin melihat kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia. Harapan dan impian itu sama dengan doa yang Yesus ucapkan sekitar dunia ribu tahun lalu. Dan sesungguhnya persatuan menjadi harapan dan impian semua manusia. Kita ingin keluarga kita bersatu. Kita ingin lingkungan atau paroki kita bersatu. Tetapi persatuan itu akan terwujud bila kita hidup dalam kasih. Sebab hanya kasih yang mampu menyatukan kita, para pengikut Yesus, dan juga sebagai sebuah bangsa. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi pemersatu dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja, dan bangsa kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hidup dalam persatuan dengan Bapa bersama Roh Kudus. Engkau juga menciptakan sekaligus mendoakan demi terciptanya kesatuan dalam diri para pengikut-Mu. Bantulah kami, umat-Mu, agar kami juga berusaha menjadi perekat persatuan dengan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.